semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Sudah cukup lama tidak bersuah. Yes. Ya, kita hari ini ketemu lagi teman-teman semua di acara Trik, teman-teman. Ya, ini sudah 22 hari melewati tahun baru, tapi masih tahun baruan juga. Masih. Tahun baru ya. Jadi kita juga mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Gitu ya. Kalau kemarin kan tahun 2025 rasanya pik-piknya kita gimana gitu. Ternyata tahun 2026 ini waktunya gimana kelihatannya. Nah, kita butuh prediksi. Yes. Ya, kita butuh prediksi. Iya, Kita akan benar. bicarakan ekonomi dulu hari ini. Bukan. Bukan. Bukan ya. Oh, Oke. kalau gitu salah acara berarti ya. Salah acara. Ya, jadi teman-teman semua hari ini kita bikin satu topik yang cukup menarik. Ini kemarin Dokter Ayun pada saat pertama kali ngomong sama saya, Pak, saya punya judul bagus kayak gitu. Apa? Prediksi penyakit. Ini asik. Oh iya, keren juga ya gitu ya. Karena kita juga bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi tahun 2026 gimana gitu. Biasanya kalau orang-orang bicara tentang prediksi ekonomi, prediksi ini kalau nanti bulan depan sudah masuk tahun baru Chinese New Year juga ya. Biasanya orang sudah bicara tentang keberuntungannya bakal gimana, prediksinya bakal gimana nih tahun 2026 gitu ya. Kita masuk di tahun kuda api. Artinya apa itu, Pak? Nah, Kalau itu tahun artinya saya mesti kuda cari suhu api itu. dulu. Ya biasanya sih katanya kalau tahun kuda tuh kan harus jalan terus ya. Tahun kerja keras juga ya buat kita semua. Oh, jadi gitu. kayak kuda tuh mungkin kayak binatang pekerja gitu Iya, ya. binatang pekerja, dan kita tahu kalau filosofinya kuda itu kan harus tiap hari harus jalan dong. Dia Oh, nggak boleh enggak. kalau kuda nggak jalan tuh, Lama-lama mati dia. oh gitu. Ceritanya begitu sih, tapi mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita nggak bahas tahun kuda hari ini. Gitu ya. Jadi kita mau bahas teman-teman, kita punya judul yang sangat menarik hari ini, yaitu kita akan bahas tentang yang namanya prediksi penyakit tahun 2026. Kira-kira penyakit apa aja yang bakal muncul? Yap. Bukan mendoakan ya teman-teman ya, bukan prediksi itu berarti bahwa oh ini nanti bakal begini segala Iya, macam, enggak. enggak. Tapi kita melihat dari data-data gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mungkin kemudian bisa terjadi, karena virus zaman sekarang beda ya, Dok. Beda. Sangat berbeda banget gitu Beda. ya. Jadi kalau kita ngelihat penyakit-penyakit dulu kok nggak ada sih penyakit kayak gini. Iya. Sekarang kok munculnya ada yang inilah si Iya. itulah apa Iya. segala macam. Terus dari beberapa rumah sakit juga kadang-kadang ngasih warning ini lagi, ada warning itu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Dok? Jadi Yuk, kita bahas ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas prediksi itu bukan karena penerawangan ya Pak ya, bukan karena ini bukan benar-benar bukan kita bukan menerawang nanti punya bakal terjadi, ilmu enggak, apa gitu. gitu, enggak, Betul. saya ilmunya kedokteran aja. Nah, ini berdasarkan data yang ada gitu ya, bukan Oke. bukan dari apa-apa pengalaman dan sebagainya. Betul. Ada. Jadi disclaimer dulu, ini mungkin di slide-nya bisa ditampilin. Jadi prediksi ini berdasarkan data epidemiologi, itu ya, ada perubahan iklim, Bisa ada kita next dulu. perubahan perilaku masyarakat gitu, dan kemampuan sistem kesehatan kita sendiri. Itu diintegrasikan, dijadiin satu, plus ada faktor-faktor lain yang juga memicu munculnya penyakit-penyakit baru di tahun 2026. Wih, ini berarti sudah bisa terjadi nih ya. Iya, Penyakit-penyakit ada kalau yang baru-baru. merhatiin Pak, sejak COVID 2020 itu dinamika, kalau saya ya merhatiin sendiri kayak dinamika penyakit-penyakit infeksi terutama virus tuh kayaknya tinggi banget gitu. Iya. Tiap tahun kayaknya ada aja yang gitu, baru. yang super flu lah, yang Ini apa kan lah lagi rame gitu. nih sekarang, katanya ada super flu lagi teman-teman ya. Nggak tahu nih apa lagi super flu. Tapi yang kita tahu bahwa virus itu bisa bermutasi. Iya, Ya, disesuaikan benar. dengan kondisi lingkungan, iklim, kemudian juga perilaku masyarakatnya Iya, sendiri. Makanya iya. mungkin terjadilah prediksi penyakit di tahun 2026 ya teman-teman ya. Benar. Oke. Jadi faktor-faktor salah satu yang mempengaruhi adalah satu, perubahan iklim itu pasti. Ya. Ini kita lagi entah kenapa beberapa tahun terakhir nih kayaknya iklimnya lagi Lagi berubah banget. banyak ekstrim, Iya, banyak betul banget ya. kejadian-kejadian yang wah gitu ya. Dan ini kalau kita perhatiin aja di Indonesia sendiri suhunya mulai dingin sekarang nih.
Nggak tahu Iya. ya. Mungkin di tempat Anda bisa komen dulu. Anda dari kota mana? Iya kan? bener. Saat ini cuaca di tempat Anda bagaimana? Kalau di Surabaya hari ini lagi tadi hujan ya? Hujan deras, Hujan anginnya deras, kenceng anginnya banget. kenceng banget. Betul. Gitu. Kalau Di tempat Surabaya kemarin sempat ada puting beliung, Pak, Wes, betul di juga. daerah-daerah bandara. Jadi kemarin sempat kebetulan beberapa teman yang mau berangkat ke China kemarin pas mau berangkat ke Jakartanya tuh, wah itu pas lagi ada deg-degan tuh. deg-degan juga ya. Oke. Terus pengaruh yang kedua adalah mutasi virus. Kalau ngomongin tentang mutasi virus itu memang sebenarnya itu udah terjadi jauh-jauh hari. Dan salah satu virus yang mutasinya paling cepat itu adalah virus influenza. Ya. Makanya kenapa di Indonesia yang namanya vaksinasi influenza dan para influenza tuh nggak terlalu happening. Beda dengan di negara-negara yang 4 musim. 4 musim, betul. Kenapa? Karena kejar-kejaran. Jadi nggak terlalu worth it bagi masyarakat di Indonesia itu untuk vaksinasi influenza karena antara mutasi virus sama terciptanya vaksin itu tuh kejar-kejaran. Gitu. Iya, Jadi betul sih. Ya udah gitu ya. Tapi kalau di negara 4 musim, apalagi mereka punya pada orang-orang yang punya kelainan, misalnya dia punya imunokompromis, jadi sistem imun tubuhnya karena sesuatu hal itu sangat turun. Iya. Itu mereka punya alergi. Nah itu worth it banget kalau mereka harus vaksin. Betul, soalnya influenza ini kalau sangat dipengaruhi oleh suhu ya, Dok. Betul. Ya. Semakin suhunya dingin, semakin mungkin musim pas bulan sekarang ini kan banyak musim dingin ya. Di daerah-daerah negara 4 musim itu sudah mulai masuk musim dingin, otomatis mereka butuh, kalau di tropis masih ada panasnya, jadi virusnya bisa lebih cepat diatasi dibandingkan dengan negara-negara yang punya suhu yang sangat ekstrim ya, kadang bisa sampai minus derajat gitu ya, minus itu yang berbahaya. Oke. Terus faktor lainnya adalah antimicrobiotika resisten AMR atau resistensi terhadap antibiotik. Gitu. Nah ini betul. Bisa timbul karena ya ada bukan kesalahan ya, penyimpangan terhadap penggunaan antibiotika. Makanya kenapa Pak sekarang setahu saya di kota-kota besar kayak di Surabaya, di Jakarta mungkin sebenarnya harusnya di setiap kota itu pembelian antibiotik itu harus dengan resep dokter. Kalau dulu kan bebas banget tuh orang mau beli, betul. Batuk pilek dikit minum tetracycline, yes. Udah dan banyak bisa dibeli sih, memang masyarakat bebas membeli tanpa adanya resep ya. Benar. Padahal jadi, pemakaiannya memang sebenarnya harus diatur, Dok. Betul. Nggak bisa sembarangan ya. Betul. Kenapa? Karena ya itu ada resiko namanya resisten. Resisten itu apa sih? Resisten itu adalah ketika contoh nih ya, saya hanya kasih contoh. Ketika saya biasanya batuk pilek, minum minum amoxicillin lah misalnya. Simpel-simpel gitu ya. Yang simpel ya, yang biasa tuh minum amoxicillin 3 hari selesai. Sembuh. Terus besok lagi itu bisa jadi 5 hari kok nggak sembuh-sembuh ya. Dengan obat yang sama. Dengan obat yang sama. Itu namanya tubuhnya mungkin sudah resisten terhadap obat tersebut ya, Dok. Iya, itu namanya udah resisten. Jadi efek sampingnya apa buat tubuh kita kalau tubuh kita tuh udah resisten terhadap satu antibiotik, otomatis ya kita harus cari antibiotik jenis baru. Yang gitu. Mungkin berbeda. Ya mungkin titik tangkap kerjanya berbeda, dan yang pasti generasinya juga pasti lebih tinggi, lebih baru. Istilahnya kalau sekarang bilang, wah itu udah nggak mempan, cari yang lebih kuat gitu. Gitu. Okay. Nah masalahnya adalah banyak sekarang, kalau mungkin kita cuma resisten terhadap amoxicillin, gantinya masih banyak ya, ada Cipro, ada segala macam. Tapi kalau resistennya udah banyak, itu bisa. Kalau resistennya udah banyak, udah pakai yang tinggi-tinggi pun itu juga udah nggak bisa. Nah itu susah. Ya, jadi kita juga bingung lagi, mesti cari obat apa lagi, mesti pakai yang mana lagi gitu. Nih, gitu. Ya, betul. Itu hubungannya nggak cuman
milih obatnya aja Pak, tapi hubungannya juga dengan harganya. Betul. Terus bisa nggak sih obat ini didapat di daerahnya? Ada nggak sih Ada apa nggak ketersediaannya ketersediaannya gitu. gitu. Iya, Jadi iya, iya. ribet banget. Nah itu tuh mempengaruhi apa ya, prediksi penyakit ke depan. Iya, Dan betul. yang terakhir ini yang lagi happening. Sekarang orang-orang itu suka healing. Nah. Healingnya punya hobi yang lagi in gitu ya, yang Pindah-pindah FOMO. tempat lah ya. Itu namanya traveling. Iya, betul. Nah, dan zaman sekarang traveling itu kayaknya lebih banyak orang traveling ke luar negeri Iya. daripada di dalam negeri. Nah, ini tuh juga sebenarnya mengandung resiko, Iya. Pak. Resikonya kenapa? Resikonya semakin kita traveling kemana-mana, semakin besar kemungkinan kita untuk terpapar Terinfeksi. virus yang Ya. bukan ada di negara kita. Iya, betul Gitu betul tuh banget. jadi lebih acak lagi tuh kalau para peneliti. Kalau dulu mungkin bisa dipetakan ya, virus ini, virus A, Cuma ada daerah sini. kayaknya cuma ada di sini deh Ya, gitu. betul. Yang dekat-dekat daerah sini ya siap-siap aja misalnya. Kalau sekarang tuh kayaknya udah random Udah virus-virus. nyampur gitu ya, Benar. udah cendol dawat gitu ya. Betul. Salah Udah nggak satunya bisa kenapa dideteksi. kok waktu itu COVID amat sangat happening banget, boost banget. Salah satunya adalah karena ada beberapa peristiwa. Yang paling deket dari munculnya itu Chinese New Year. Iya, kan orang pada pulang Iya. mana-mana tuh. Orang Chinese yang ada di luar Cina itu pada Pulang ke daerahnya, mudik gitu ya. Dan ternyata mereka membawa virus di situ. Terus balik lagi ke daerahnya, ke negaranya dengan membawa virus COVID itu tadi. Iya, betul. Gitu. Itu salah satunya. Nah, terus apa aja nih gitu. Kita mulai masuk ke ininya, ke penyakitnya. Penyakitnya yang bisa terjadi nih, Iya, prediksinya yang bisa pertama terjadi. nih ya. Gitu ya. Yang pertama tuh pasti influenza. Ya, Dan influenza varian-varian superflu. super flu. Sekarang udah ada ya super flu kan, Sudah. kemarin Di Indonesia happening nih ya. udah mulai banyak nih, di rumah sakit juga udah Iya. mulai banyak yang bilang superflu. Ini superflu ini apa sih sebenarnya, Dok? Jadi dari mulai COVID kemarin tuh Pak, itu tuh sebenarnya varian dari virus H sama N. Oh. Sebelum super flu kalau nggak salah kan juga ada ya, apa itu Ada kemarin namanya? apa tuh? HMPV, Ya. HMPV, terus apalagi gitu kan? Banyak ada beberapa nih sebelum ini kita pada beberapa juga sebelum superflu akhirnya. Mungkin Kenapa kan jadi Superman ya, superflu? kayak kayaknya udah nggak dapet nama lagi deh. Iya, ini udah super. Superflu. Nggak tahu nih yang habis superflu ini apa lagi namanya gitu ya. Pokoknya sekarang sudah ada yang namanya superflu nih. Iya. Udah lagi rame gitu kan. Di mana-mana superflu gitu. Jadi kayak kalau virus ini tuh dari COVID kemarin biasanya varian dari kalau pengamatan saya ya Pak, itu varian dari H sama N, termasuk N. kayak avian flu, Ya. swine flu, jadi flu burung, flu babi, apa Ya. segala macam itu ada di H sama N. Cuman Ya. kombinasi kalau yang super flu nih H3N2. Oh, Gitu. sebenarnya subtipenya ini ya. Cuma nanti namanya jadi superflu ini gitu. Oke. Gitu. Terus flu ini tetap jadi ancaman karena mutasi virusnya yang cepat. Jadi Ya, betul. kita mungkin gini ya, kalau ada sesuatu contoh nih kayak kemarin super flu, ya nggak usah panik gitu. Kita tahu kita udah pernah menghadapi COVID, Bapak Ya, Ibu. betul. Dan jadi kita tahu nih, Ya. oh kalau flu pencegahannya ya protokolnya A B C D E F G, betul. ya Itu sudah lakukan ada, aja lakukan aja, gitu. betul. Kalau dulu Lakukan aja. pas COVID tuh masalahnya kita nggak ngerti harus ngapain. Iya, Karena itu pertama benar. kali ini Karena kenapa pertama sih kali. ada apa gitu. Dan kayak gini, loh ini tuh cuman virus flu, tapi kenapa bisa begini gitu? Betul. Jadi pada saat itu kita agak kelimpungan karena untuk mengatasinya kita belum tahu Iya, prosedurnya nih yang benar seperti apa gitu ya. Benar, gitu. Jadi kalau nanti ke depannya mungkin tahun depan pun juga akan muncul penyakit influenza yang baru lainnya gitu ya. gitu. Jadi nggak usah panik. Ya udah kan kita udah menghadapi COVID. Kalau memang ada seperti itu lakukan aja protokolnya. Iya. Dan yang paling penting adalah penyakit yang disebabkan oleh virus itu self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya pada dasarnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus. Kuat, betul. Udah. Yang penting imunitas berarti ya. Yang penting Dimanapun imunitas. juga tetap imunitas kita harus baik. Intinya Betul. seperti itu. Dan mostly
orang-orang yang atau penderita penyakit influenza pun atau kita kalau batuk pilek apa segala macam itu secara statistika penyebabnya itu adalah virus, Pak. Jadi Oke. kalau penyebabnya virus maka dia tidak butuh antibiotika. Harusnya begitu ya. Ya, yang dibutuhkan adalah antivirus. Ya. Intinya begitu dalam tanda kutip ya. Jadi nggak semua orang yang batuk pilek itu harus cepet-cepet dikasih antibiotika. Nah ini yang agak riskan ya. agak agak menciptakan perilaku masyarakat yang akhirnya bikin resistensi antibiotika. Karena dikit-dikit udah antibiotik aja biar cepat, antibiotik biar cepat minum gitu ya. Amox gitu. Betul. Padahal seharusnya memang tidak semua harus pakai antibiotik. Iya, Intinya begitu ya. betul. Cuma makanya kalau untuk antibiotik buat teman-teman semua yang sekarang udah tahu nih kondisi seperti apa, jangan sembarang minum antibiotik. Anda kalau mau minum antibiotik harus tanya dulu sama dokter ya. Iya, Supaya betul. apa? Supaya Anda tubuhnya nanti tidak resisten. Karena saya punya teman satu, Dok. Dia alergi terhadap antibiotik justru. Oke. Wah, itu kalau udah sakit apa segala Bingung. macam susah deh. Jadi kalau kita flu atau pilek biasa-biasa aja. Kalau dia bingung sudah. Karena memang nggak bisa minum obat. Begitu minum obat dia malah bengkak, malah sesak napas dan sebagainya gitu. Jadi ya itu tadi. Itu mungkin bentuk kalau kita sudah resisten banget sama antibiotik, jadi juga bingung juga kan kita mau konsumsi banget, apa? Pak. Bingung. Benar-benar. Apalagi kalau kita dapat pas lagi karena banyak kasus-kasus di rumah sakit itu yang dokternya bingung gitu. Ini semua dicek. Jadi kalau di rumah sakit itu ada namanya pengecekan pengecekan resistensi antibiotika. Jadi kita diambil Darah? sampelnya, entah itu darah atau kalau batuk dahaknya gitu. Pokoknya sampel kumannya, terus dicek ini cocoknya pakai antibiotika yang mana nih? Gitu. Oh, Itu dites kalau gitu ya, langsung ya. kalau infeksinya udah lebih dari 3 hari itu biasanya kita cek resistensi. Ada beberapa orang yang udah dikasih ini kok nggak sembuh-sembuh, dikasih ini kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya dicek resistensi. Resisten semuanya tuh banyak, Pak. Nah itu bikin pening Ya dokternya juga ya, gitu. kasihan pasiennya juga karena nggak bisa bingung dia ini apa-apain mau nih. kasih apa gitu. Betul. Biarpun katakanlah yang namanya pasiennya ini asuransinya bagus, dia ditanggung semua, tapi belum tentu antibiotiknya ada gitu. Betul banget. Susah gitu. Jadi hati-hati teman-teman terhadap antibiotik ya. Jangan asal-asal dikit-dikit. Wah ini sikat pakai ini, sikat pakai itu. Enggak gitu juga ya. Jadi ada baiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter supaya Anda tidak sampai terjadi AMR tadi gitu ya. Oke. Itu yang pertama, masalah super flu teman-teman. Itu super flu, oke. Dan Yang berikutnya kita bisa lihat kita punya prediksinya penyakit-penyakit yang timbul karena beberapa faktor tuh pembawa. Salah satunya adalah mosquito, nyamuk. Betul. Jadi ada kenapa kok nyamuk? Karena kalau di Indonesia ini kan iklim cuma panas sama dingin. Ya. Biasanya kalau musim panas itu ada nyamuknya, musim dingin juga kadang-kadang juga ada nyamuknya Ada, gitu. betul. Nah itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Sekarang ternyata banyak nyamuk-nyamuk yang bawa penyakit. Ya. Yang Karena bawa mungkin virus. virusnya juga kan bermutasi. Iya, jadi dia bisa hidup di situ gitu. Betul banget. Kalau di Indonesia yang paling terkenal tuh dengue, demam berdarah gitu ya. Itu penyakitnya kayaknya tiap tahun ada. Tapi di bulan-bulan tertentu suka heboh naik, tuh. suka heboh, suka sampai naik kadang-kadang gitu. Banyak pakai fogging lah di mana-mana gitu ya. Benar. Kenapa ya? Itu siklus hidupnya si nyamuk dan iklim juga. Ya, iklimnya juga Gitu. berpengaruh sekali. Oke. Kalau di negara-negara lain ada banyak, ada Zika, ada West Nile dan lain sebagainya. Tapi kalau nyamuk tuh kayaknya faktornya kan dari Afrika kayaknya jauh ya kalau harus terbang ke Indonesia gitu, Pak. Iya kalau terbang jauh ya. Iya, kecuali ada orang dari Afrika di badannya udah bawa virus digigit nyamuk. Betul. Gitu. Betul sih, bisa jadi juga. Nah. Karena mungkin virus-virus itu kan kalau di tubuh kita juga kadang-kadang bisa jadi dia dorman ya. Tapi begitu diambil sama si nyamuk, dipindahin ke orang lain yang nggak dorman, keluar jadi gitu ya. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan juga teman-teman.
Kalau Oke. kalau kita sih mau egois ya udah yang penting nggak sakit gitu. Iya. Nah gimana caranya nggak sakit? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita yang harus kuat. Iya. Ya memang zaman sekarang kita juga nggak bisa lihat masalah dok. Ini nyamuk ini bawa nggak ya? Kan kita nggak Iya tahu loh. juga. Pasal nyamuk antri diperiksa dulu kan nggak mungkin gitu juga ya. Jadi tetap mau nggak mau kita harus jaga imunitas tubuh kita supaya lebih kuat. Oke. Ya. Nah Oke. yang berikutnya adalah AMR tadi ya. AMR, gitu ya, antibiotika, antimicrobial resistance. Tadi udah banyak tuh kita ngobrol. Yang nextnya adalah Nipah. Nah ini virus nih. Ini virus baru yang munculnya di India, Pak. Oh oke. Munculnya di India tahun 2025 dan negara yang paling dekat yang sekarang juga banyak itu Malaysia. Oh oke. Gitu. Jadi ya Ini sumbernya dari just binatang ya dok be kalau careful. ini ya. Iya, dari binatang sama, dari kelelawar, dari babi. Ya sama sih perjalanannya. Perjalanannya Dari gitu-gitu juga ya. kelelawar nemplok di babi, sama babi mungkin bermutasi, terus babinya mungkin dimakan sama manusianya, atau kelelawarnya mungkin dimakan sama manusianya gitu. Iya. Itu tuh Nipah. Jadi Nipah, ya. nanti Oke. habis ini ya mudah-mudahan nggak sampai ya di Indonesia. Iya betul. Mudah-mudahan Semoga nggak nggak masuk di Indonesia ya. gitu. Oke. Karena nanti Bapak Ibu nggak usah panik habis super flu apalagi nih Nipah gitu. Ya begitu perjalanan penyakitnya. Oke. Cuma kita mau kasih tahu aja bahwa ini sebenarnya sudah di Malaysia sudah mulai ada muncul juga ya. Betul. Ini di akhir 2025 kemarin tuh mulai muncul di sana. Mudah-mudahan nggak masuk di Indonesia. Oke. Nah yang berikutnya adalah neglected tropical disease atau penyakit yang sebelumnya ada, udah ditangani tapi belum pulih 100%. Oke. Gitu. Contohnya ya kalau di sini ada penyakit-penyakit kayak leishmaniasis, KBS, Oke. ya, Ya memang trakoma. ini sudah penyakit-penyakit yang sudah pernah ada, cuma sampai hari ini masih Iya, berkembang terus ya. betul. Mungkin COVID juga ada loh Pak. Iya. Bukan mungkin. Saya Ya, rasa memang, masih ada sih, gitu. pasti masih ada. Virusnya- Cuma mungkin sudah tidak sekuat, bukan tidak sekuat dulu kan, tapi karena kita sekarang penanganannya kan jauh lebih baik. Iya, Itu yang pertama. Terus juga obat-obatan juga sudah lebih lengkap Iya, ya. Terus benar. nanti yang dulu kan masalahnya pada saat Covid itu adalah kapasitas rumah sakit untuk Ya. semuanya, karena itu barengan semua gitu. Ya banyak yang nggak ketolong karena memang fasilitasnya belum bagus. Dan gitu. Belum siap mungkin lah. juga karena waktu itu ini varian baru yang mana tubuh kita tuh belum punya Antibody juga sama antibodinya sekali. gitu, Betul. belum bisa recognize ini virus apa ya, makanya ketika kena flare up semua tuh Iya, betul. gejala-gejalanya, apalagi kalau yang punya penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh ya, kayak kalau kita sekarang lebih kenalnya dengan apa namanya Pak? Apa degeneratif? Bukan, apa namanya? Kok jadi lupa? Penyakit-penyakit yang menyertai, kalau dulu COVID apa namanya? Prediksi. Ya itulah pokoknya, diabetes. Penyakit degeneratif yang menyertai itu ya. Iya. Oke, gitu. iya betul. Iya sih, dulu ada kalau orang udah punya diabetes akut gitu Iya, ya, terus ada atau masalah betul. hipertensi dan sebagainya. Iya, betul. Nah itu pasti gejalanya akan muncul karena badan kita kaget gitu, heboh, ini apaan nih gitu, serang makanya nih benda gitu. asing banget kan pada saat itu. Kalau sekarang mungkin udah pernah kena, udah ada vaksinnya juga kan kita kemarin, Iya. jadi akan lebih bisa. Sudah Jadi recognize kalau lah, ada ini bisa nih. jenisnya COVID nih, tahu nih gimana gitu. Betul. Ya, ini juga jadi satu yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke. Terus 2026 diperkirakan, ini prediksinya akan menjadi tahun di mana virus musiman flu itu tetap dominan. Oke. Terus penyakit vektor, ketahanan antibiotik, zoonotik, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hewan gitu ya. Apalagi penyakit tropis yang terabaikan. Dan Indonesia adalah penyakit endemis untuk TBC, jadi itu pasti Ya. juga Sampai hari ini akan- juga masih banyak dan beberapa kasus-kasus TBC ini masih banyak ditemui di Ya, masyarakat gitu benar. ya. Benar.
bukan hanya satu jenis penyakit, tapi kombinasi antara virus dan bakteri. Iya. Nah, Oke. masalahnya menjaga tubuh tetap optimal itu nggak cukup dilakukan saat sakit, Iya. tapi Harus dibangun harus setiap hari. dibangun setiap hari. Jadi intinya adalah pola hidup sehat tuh harus benar-benar dijalankan, Iya, gitu ya. betul. Apalagi kondisi akhir-akhir ini iklim ini nggak bersahabat banget gitu ya. Iya. Anginnya kenceng, terus suhu juga kadang-kadang naik turun. Kadang-kadang ini Surabaya agak aneh sekarang. Kenapa? Ini provinsi yang biasanya atau kota yang biasanya sangat panas. Ya biasanya pagi hari itu kalau saya lari pagi atau apa, bangun pagi atau misalnya saya pergi kemana pagi-pagi itu jam 6 pagi aja suhunya kalau di mobil udah lihat 34. Iya benar. Ya kan 34, 36 gitu ya. Kadang-kadang bisa 38 gitu kan. Benar. Tapi akhir-akhir ini suhunya 26, 24 nih tumben banget nih. Padahal saya nemuin ini kalau biasanya di daerah Jawa Barat dulu saya kalau di Bandung. Iya. Wah segitu tuh, 24, Bisa di Malang, 26 kalau atau di di Malang Jawa gitu ya. Timur, Nah, benar. ini saya nggak tahu Malang katanya mungkin sudah menggigil kalau malam gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman yang dari Malang bisa komen ya. Sekarang di sana suhunya berapa? Betul. Tadi ada yang komen nggak nih? Coba kita lihat dulu di chat. Kita lihat di chat dulu. Surabaya dingin, betul Makassar ya. hujan angin. Makassar hujan Sehat-sehat angin juga ya. Makassar. Semoga di Makassar bisa Lombok hujan angin. Jadi ini iklimnya memang menyeluruh gitu ya. Iya, Sangat-sangat di Indonesia sangat-sangat lagi ini panas dinginnya tuh nggak teratur dan kadang-kadang di siang hari Surabaya sendiri kemarin 26 nggak tahu naik 31 gitu ya. Dan malam hari kadang-kadang juga bisa jadi langsung panas gitu turun. Iya. Jadi perubahan iklim ini atau perubahan suhu ini yang membuat nah ini seringkali badan kita jadi badan manusia ini jadi droppingnya banget. Iya, karena gitu kan. ekstrim Suhunya gitu. ekstrim. Ya kalau Anda mau coba, Anda keluar masuk aja ruang panas AC, ruang panas AC, sakit pasti ya. Pasti masuk angin sih itu. Minimal Minimal itu pasti masuk angin. Kalau nggak tepar, diare, sakit perut dan Iya, sebagainya gitu ya. benar. Itu yang membuat ini. Jadi perubahan iklim atau perubahan suhu ini benar-benar harus kita perhatikan teman-teman. Ya. Nah, terus jaga kesehatannya gimana dok? Jaga kesehatannya, imunitas itu Wajib ya? Wajib. Jadi cara meningkatkan imunitas tuh sebenarnya cuma 2 Pak, dari makanan dan olahraga. Ya, udah itu aja Udah, teman-teman. itu Nggak ada aja. lagi ya. Jadi kalau misalnya ada yang mager-mager hari ini, tolong ya kan. Karena nggak ada lagi cara yang paling simple, paling murah untuk meningkatkan imunitas kita Yes, gitu ya. Cuma 2. Cuma 2. Olahraga. Makan yang benar. Olahraga sebenarnya mungkin istirahat juga harus cukup ya Iya. teman-teman ya. Jadi harus ini penting sekali. Jadi kalau buat teman-teman olahraga lah ya, jangan mager-mager sekarang ya. Iya, walaupun hujan nggak apa-apa lah Iya, ya gitu. betul. Justru kalau hujan mungkin supaya menghangatkan tubuh. Iya, ya kalau hujan maksudnya bukan hujan-hujanan, bukan, tapi maksudnya di tempat teduh, tapi tetap lah Iya, exercise gitu ya. iya, Mau sepeda bener. statis boleh, mau aerobik boleh, mau yoga boleh, Iya, terserah. Yang bener. penting Anda tetap bergerak ya, supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga gitu ya dok Iya, ya. betul. Terus makanan juga penting, Banget, buah-buahan, serat. betul. Ini ada tren di 2026. Oh ada trennya? Pak, Oh ada sebentar, kita lihat trennya nih, 2026. trennya di 2026 itu orang nggak lagi makan hanya untuk kenyang. Tuh denger ya teman-teman ya. Banyak Jadi- loh sekarang, banyak yang kayak gitu Ya, sekarang udah mulai menerapkan. Jadi udah mulai dan saya sendiri juga ada beberapa komunitas tergabung dengan komunitas-komunitas yang seperti ini. Mereka gaya hidupnya sudah berbeda nih. Jadi mereka sekarang kalau makan itu bukan cari kenyang, tapi benar-benar cari gimana caranya makanan ini bisa memberikan apa ya? Asupan energi apa segala macam buat Yes, tubuh kita yang yes. sehingga imunitas kita bisa Iya, benar. bisa naik. Biar punya energi, biar sehat. Betul banget. Soalnya sekarang kita makan milih banget ya. Gorengan atau apa sedikit pun itu juga jadi pilihan kita sekarang Iya, ini gitu. benar. Bukannya sok-sokan ya, tapi Bukan ya soal, memang tapi ya ya kalau itulah. buat kita nggak ikutan FOMO ya, tapi kayak memang itu ya gaya gitu hidup. loh. Akhirnya gini, mungkin kalau saya pikirkan adalah masyarakat mulai sadar dong. Iya kan? Yang saya perhatikan gitu, Iya. maksudnya orang-orang di lingkungan, ya Kak, saya nggak ngomongin di lingkungan saya dokter semua ya, jadi di luar komunitas dokter tuh manusia sekarang, teman-teman tuh udah pada yang nggak ngurangin, Iya. kok kayaknya manis terus ya, minimal Iya. itu sih Pak. Udah jadi mereka udah ngeliat makanan tuh
dilihat dulu nih, kira-kira ini badan saya butuh nggak nih gitu ya. Bukan cuma sekedar wah sikat hajar, enggak, tapi lebih banyak iya ini butuh nggak kira-kira. Oh ini nggak sehat nih. Atau misalnya makan-makan yang sekarang kalau kita lihat toko-toko roti juga nggak seramai dulu gitu Iya, ya. Kafe-kafe juga mungkin mereka juga milihnya apa? Americano yang no sugar lah, No less sugar sugar, lah. Itu kan less- coba less lihat ya. sugar, iya, Jadi benar. semua itu udah lari ke arah sana gitu. Jadi kita mengurangi banget yang namanya tepung-tepungan lah ini itu. Dan itu bukan hanya terjadi di kota besar aja sih sebenarnya. Ya mungkin di yang nggak tahu di kota Anda mungkin teman-teman ya. Anda juga Apakah sudah sudah? mengikuti ini belum gitu. Tapi memang itu yang disarankan sih hari ini supaya kita juga bisa membuat imunitas tubuh kita juga lebih Bagus, baik. betul. Gitu. Nah ini kalau pengen kita bahas dikit aja ya Pak, trennya yang 2026 tuh seperti apa? Yang pertama yang akan terjadi itu serat menjadi superstar. Wes, iya betul. Semua orang Istilahnya- sudah nih makan sayur ya. Fiber maxing. Wah, ada istilah nih sekarang. Fiber maxing. Apa nih artinya nih? Jadi memastikan setiap kali makan itu seratnya selalu terjaga. Ada sumber seratnya, minimal ada sayur gitu. Ada atau sayur buah, gitu ya. Oke. Betul. Karena Misalnya- ya kan kita tahu udah ya teman-teman member momen udah paham lah ya serat itu atau ini fungsinya gara-gara buat member apa. momen ya sering Kayaknya cerita gitu ya. sering cerita Kayaknya ini gitu. cerita itu gitu ya. Betul. Efeknya sekarang nih mulai teredukasi. Betul. Tapi nanti kita mau buat ini jauh lebih mau kita branding jauh lebih baik ini dok. Masalah Oke. fiber maxing. Ini jadi saya punya ide lagi nih. Wah ya juga ya. Kenapa kita nggak mencoba mengajak teman-teman momen semua ini untuk bisa lebih menggalakkan membicarakan tentang fiber maxing ini gitu ya. Iya. Kan kita punya produk yang keren banget kan. Punya dong. Nah, Kita punya gitu. smooth. Punya smooth ya. Punya Jadi smooth. ini kita bisa yuk kita bikin materinya. Ya jadi PR lagi ya buat teman-teman di multimedia untuk bisa bikin ini tentang fiber maxing. Wah, penting banget nih. Oke. Oke. Kenapa sih? Karena ya itu selain menjaga kesehatan usus, serat itu saya sering kali bilang namanya serat itu satpam. Satpam, benar. Satpamnya gula, satpamnya kolesterol, dan dia bikin kita jadi kenyang lebih lama. Nah, itu. Gitu. Selain kenyang lebih lama, nggak bikin spike gula darah kita, Iya, gitu ya, dok ya. Terus jadi gitu. imunitas juga akan lebih terjaga kan di sana. Yes. Ya, oke. Jadi ini kita yang harus disiapkan ya. Satu, serat teman-teman. Serat ini penting banget. Jadi pastikan kalau Anda makan harian itu Anda lengkapi dengan buah dan sayur. Itu yang Yes. penting. Kalau misalnya perlu nutrisi yang baik Ya. untuk serat ya, kita punya spot Ya. teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah tentang protein pacing. Wah, ini juga lagi rame nih. Sekarang orang-orang udah mulai mengatur ya. Oh, enggak, makanya apa telur rebus aja 2 biji. Iya, gitu. Ya karena mereka lebih fokusnya tidak lagi ke makan yang banyak porsi, tapi bagaimana caranya untuk menyeimbangkan makanan kita. Yes. Seratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, karena protein ini yang bikin kenyang teman-teman, betul ya. betul. Bukan karbohidrat yang bikin kenyang gitu ya. Jadi ini penting nih. Wah, sudah ada 2 ya teman-teman ya. Jadi nanti tahun 2026 kita akan lebih banyak cerita tentang fiber maxing dan protein pacing. Cie. Cie. Apakah kita butuh karbohidrat? Butuh. Betul. Tetap butuh, nggak ditinggalkan sama sekali. Iya. Cuman mungkin cara kita memilih karbohidrat dan Porsi karbohidratnya porsinya juga ya. yang seperti apa. Yang seperti apa sih dok? Mungkin ya Pak, selama ini yang terjadi justru teman-teman itu karbohidratnya lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan. Iya, betul. Over Gitu, karbo over gitu ya. karbo, Over karbo, gitu. betul. Jadi ayo sekarang dibalik, kalau trennya 2026 kayaknya sekarang tadi yang pertama fiber maxing, yang kedua protein pacing. Iya. Cie, keren Keren banget kali. Oke, abis Kenapa ini kok protein? Karena salah satunya protein itu adalah sama ya, seperti karbo sumber energi juga. Cuman kalau protein itu sumber energinya bahasanya tuh gini. Kalau karbo itu energinya didapat instan. Jadi kalau butuh energi instan itu dari karbo, karbohidrat. betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi habis maraton gitu ya, lari maraton nggak berhenti Atau 5 kilo. Kalau itu maraton, atau mungkin ibu-ibu pernah bersihin gudang. Nah, Bongkar gudang nih. bongkar Wah, gitu ya. gudang, capek, geliang. Iya. Nah itu
jangan makan ayam, Ya. minum teh manis. Atau makan roti. Atau makan roti, minum boleh. teh manis lah yang paling Iya, gampang betul. ya, Betul. atau ngemut Penyerapan. gula pasir, nah itu akan balik lagi tuh energinya, gitu. Tapi kalau protein itu sumber energi untuk jangka panjang. Nah. Nanti nih buat yang muslim kan bulan depan kita insya Allah puasa ya. Oh iya, betul. Nah pada saat kita Berpuasa. sahur, Oh, sahur. itu proteinnya harus dibanyakin supaya nggak lapar di tengah-tengah jalan, Nah, gitu. nanti kita sebelum Februari, berarti sebelum Februari kita udah siapin juga nih ada protein pacing. Pacing buat Ya, buat teman-teman yang mau Teman-teman tahu yang- belajar bagaimana mengatur komposisi nutrisi yang tepat buat puasa, teman-teman. Nah, nanti kan ya bulan depan sebelum puasa ini kita bikin trik lagi tentang. Yes. Terus Oke. pada saat pertama kali jadi gini, kenapa sih kita tuh disarankan berbukalah dengan yang manis-manis? Karena pada saat kita buka puasa itu kan habis puasa lebih dari 6 jam, Ya. antara 8 sampai 9 jam. Itu gula darah pasti turun. Ya. Nah, kalau teman-teman pada saat berbuka puasa teman-teman makan protein, lemes. Ya, karena Karena lama. nggak karena lama betul. gitu. Makanya disarankan dengan kalau di muslim ngikutin sunnah Rasul itu adalah dengan kurma. Kurmanya 3 biji. Kenapa kurma? Kurma itu gulanya Tinggi tinggi, banget. Pak. Dan GI-nya, GI glycemic index-nya itu juga tinggi. Tinggi, betul. Jadi ketika kita gulanya turun dikasih kurma, insya Allah naiknya lumayan tuh, dapatnya lumayan. kena tuh, betul, gitu. betul. Tapi kalau habis makan kurma 3 biji terus ada kolak, ada segala macam, beda lagi tuh ceritanya. Ya, biasanya ditambahin macam-macam ya. Gitu. Udah ada kurma, ada kolaknya juga, terus nanti ada Minumnya es teh manis, udah. es teh manis atau sirup atau biasanya es belewah tuh. Iya, gitu. Ya, betul. Nanti kita bahas deh ya, bulan depan sebelum puasa kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatur pola makan ya untuk sahur dan berbuka. Oke. Gitu ya. Dan yang berikutnya itu sekarang ada yang namanya functional food. Jadi makanan-makanan yang punya tujuan tertentu. Gitu ya, gampangannya yang paling awam sekarang kita ada catering sehat gitu Iya, ya. betul. Menjaga tuh supaya proteinnya berapa gram, ini berapa gram benar, gitu ya. benar. Atau aku mau lagi bangun masa otot, Yes, berarti gitu kan. proteinnya mesti dikencengin gitu ya. Kalau enggak ototnya nggak jadi-jadi. Protein bar. Oh, protein ya bar, kan? betul. Susu protein. Nah, tuh buat yang nge-gym mungkin Ya. ya. Itu functional food. Jadi makanan-makanan yang punya tujuan tertentu, dikonsumsi dengan tujuan tertentu. Gitu. Untuk pencernaan, untuk imunitas ataupun untuk energi. Karena ya kalau ini sih kayaknya teman-teman member udah hafal Udah ya. paham lah ya. Jadi pasti memilih konsumen sekarang pengen tahu nih manfaatnya ini buat tubuh saya apa gitu Iya, kan. gitu. Bukan cuma sekedar rasanya doang, tapi lebih manfaatnya walaupun rasanya oke kurang gimana tapi manfaatnya tapi ya besar udahlah gitu ya, ya. ditelan aja Oke, gitu. hajar aja. Karena kan banyak nih sekarang daun ini bisa membuat begini. Ah, Wah, makan gitu ya. benar. Makan daun kale bisa gini-gini nih. Wah, dihajar gitu ya. Betul. Ya intinya karena ya itu tadi, karena informasi hari ini juga begitu luas ya Dok, kita bisa dapat di mana aja, terus di sosial media baik di kanal YouTube dan sebagainya, informasi ini banyak, sehingga ya tapi hati-hati juga nih banyak yang Iya, FOMO juga betul. kan, bener apa enggak gitu ya, karena Iya. banyak kan sekarang makan ini di WhatsApp aja dapat, ini kan biasanya oleh ibu-ibu tuh kadang-kadang Iya. begitu dapat WhatsApp tuh udah berita yang terpercaya seluruh dunia gitu ya. Saya bingung kenapa kadang-kadang ada orang begini. Kenapa sih Bu? Iya, saya belajar dari WhatsApp. Ya, belajarnya di WhatsApp teman-teman. Jadi ya itu tadi, ya tetap kita harus juga cek apakah berita-berita itu benar atau Bener apa enggak enggak, gitu ya. iya. Saya sendiri aja ya Pak, kadang-kadang tuh kalau nerima, oh iya ini loh Dok, ini gini, dalam hati saya kayaknya teori yang saya terima nggak begitu deh waktu belajar gitu. Betul. Tapi karena udah, ya itu tadi ya, sesuatu kalau diucapkan oleh banyak orang, dipercaya oleh banyak orang, jadinya seperti seolah-olah itu
itulah yang benar itulah gitu. kebenarannya. Jadi kita juga harus paham ya teman-teman ya, bahwa tidak semua berita yang ada di atau bersimpang siur di sosial media itu juga benar. Jadi kita harus benar-benar selektif ininya gitu ya. Ya, oke. Oke. Nah ini kalau ngomongin functional food, ya seperti Ya, yang seperti kita tahu teman-teman ya. tahu gitu, Betul. produk-produk nutrisinya di momen yaitu salah satu functional food Betul. gitu. Ada nutritional fiber kalau butuh serat nih kita punya smooth. Ya. Mungkin buat teman-teman yang member terutama, nah nanti di bulan depan rencananya kita juga akan ada banyak sekali mengajak teman-teman semua untuk lebih fokus di beberapa produk ini untuk di apa ya istilahnya, kita punya banyak kelas buat sosial media dan sebagainya dok. Oh, oke, ya. Jadi buat oke. teman-teman yang mau bergabung bersama kita, karena memang kita tahu bahwa yang namanya bikin konten-konten seperti ini juga kan butuh effort. Ya. Nggak semua orang suka dan nggak semua orang bisa. Gitu. Ya, Jadi betul. ya nanti kita juga akan buka kelas-kelas itu dan tergantung teman-teman nih, kalau ada yang mau ikut, ayo silahkan Yes. gitu ya. Oke. Kita ada apa aja nih dok? Jadi Smooth. kalau smooth itu ada fiber, tadi kita ngomongin Fiber, fiber, betul. mixing. Terus kalau ngomongin protein pacing di smooth tuh ada chlorella sorokiniana, ada spirulina. Itu juga Protein tinggi ya. proteinnya tinggi. Jadi superfood yang proteinnya tinggi. Ya, oke. Terus kalau ngomongin tentang gula dan sebagainya, kita Ada pakainya stevianya stevia tuh, gitu. ya. Jadi nggak tidak perlu menambah kalori lagi gitu di dalam satu saset smooth. Betul banget. Gitu. Terus kita juga punya seal. Nah ini jangan lupa teman-teman, karena ini juga sangat membantu untuk peredaran darah kita, betul ya? Benar, supaya peredaran darah kita lancar. Dan ada resveratrol tuh sebenarnya nggak cuma untuk peredaran darah, tapi juga buat infeksi. Karena ini antioksidan ya, resveratrol itu oke. antioksidan. Betul. Buat infeksi, sekarang lagi musim seperti ini, Iya. banyak virus-virus dan sebagainya. Percaya apa enggak, waktu COVID kemarin Pak, selain propolis, penjualan terbanyak kedua tuh seal. Shield. Gitu. Luar biasa banget. Ini waktu sangat itu. membantu sekali teman-teman yang kena masalah COVID untuk lebih cepat untuk pemulihan ya, dok ya. Dan itu testimoninya luar biasa Iya, kita. banyak boleh di browsing lah. Iya, betul. Terus yang ketiga kita punya ini functional food, namanya NMN gitu. Iya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk anti-aging kalau NMN gitu. Perbaikan sel-selnya juga ya. Yes, kalau kita ngomongin anti-aging tuh sebenarnya luas banget. Anti tua gitu, nggak cuma buat kulit tapi buat sel jantung, Buat seluruh sel organ tubuh ginjal kita gitu ya. Jadi Lebih kalau luas lah. mau ibaratnya gini loh, sebenarnya ya kasarannya kalau bapak ibu punya masalah kesehatan, merem aja, satu minum smooth buat detoksifikasi, racun-racunnya dibuang, kedua minum NMN Iya. buat ngasih bensin ke Itu yang saya lakukan sel setiap tubuh. hari. Udah dengan Iya, begitu. beda banget teman-teman. Ini saya mau sedikit testimoni ya. Jadi kemarin pada saat superflu, bukan superflu sih ya, flu, saya nggak tahu itu juga super apa Iya. enggak gitu ya. Nggak tahu super flu atau spider flu, nggak tahu gitu ya. Tapi artinya adalah pada saat orang-orang di sekitar saya, terutama di lingkungan keluarga pada flu semua gitu. Tapi saya tiap hari kebetulan minum NMN. Nggak ngefek tuh buat saya gitu. Maksudnya NMN-nya nggak ngefek apa Bukan, bagaimana? penyakitnya nggak ngefek. Jadi apa ya, orang di sekitar keluarga saya yang mungkin mereka nggak, ya imunitasnya pasti turun kan. Gampang banget ya, kadang-kadang udah sembuh 3 hari dok, hari keempat mulai ngeler lagi gitu. Jadi kan itu jalan terus tuh. Iya. Jadi ya mungkin karena Saling kita tular-tularan. jadi apa ya, domino efeknya tuh bisa ini banget gitu. Tapi NMN ini keren buat saya gitu. Dan satu, minumnya harus malam. Kalau buat saya ya. Kenapa? Kalau minumnya siang ngantuk. Nah, itu ada pertanyaan. Iya. Wah, pas banget ya. Sama Bu Tina, Sama. saya juga. Jadi Sama. ini saya baru minum NMN lagi Pak. Kemarin-kemarin kan kita full ya. Iya. Ya alhamdulillah gitu. Kita full kita full minum suplementasi Iya, betul. terus gitu kan. Nah, terus ada saatnya di mana enggak, saya pengen nyoba nih apa yang terjadi nih gitu. Kita semua enggak sih sebenarnya. Kita semua enggak. Kita coba ya, kita lagi nyoba, kita ngetes coba, gitu. ngetes Kita nih ngetes. enggak gitu, enggak Kita minum. berhenti coba sih gitu. Terus dengan kegiatan yang
mulai banyak gitu ya, roadshow kemana-kemana, Iya, sampai kemarin saya seminggu di Makassar, Iya. sempat Sampai ke day off Jakarta kita banyak juga, banget numpuk-numpuk. sampai day off kita ke bawah 2026. Iya, betul. Itu terasa banget. Ya. Terasa sekali banget Capeknya, terus apa ya? Karena moodnya, terus ya semua badan sakit gitu kan. semua, Betul. bener. Kalau saya sih alhamdulillah nggak sampai ngedrop. Maksudnya Iya. yang kemarin-kemarin flu apa segala macam, ibaratnya nggak sampai beler, Tepar banget sih, tapi badan nih rasanya sakit banget. Remek. Kayak mau sakit tapi Iya. masih berantem nih di badan. Betul. Itu kita pijet bolak-balik juga kok nggak balik-balik gitu ya. Benar. Terus akhirnya kemarin kita coba lagi ya gitu. Ya, betul. Minum lagi, saya lagi minum NMN sama kayak Bu Tina, rasanya ngantuk gitu. Iya sih, memang itu detoksifikasinya juga ada di sana. Iya. Jadi kalau buat teman-teman, ya ini metabolisme manusia beda-beda. Iya. Kadang-kadang ada yang minum NMN terus ngantuk, kadang-kadang ada yang minum NMN jadi seger. Betul. Ya, itu betul. juga ada yang seperti itu. Jadi gimana cara konsumsinya? Ya, ikutin aja permintaan tubuhnya. Iya. Kalau misalkan minum NMN jadi ngantuk, ada bagusnya minumnya Minumnya di malam aja. supaya Jadi kita biasanya- tidurnya lebih enak. Betul, dan itu enak banget tuh. Saya beberapa kali nyoba NMN, saya minum lagi malam segala macam, itu tidurnya tuh benar-benar pules. Maksudnya, ya kan kita kemarin agak sedikit persiapan awal tahun kan banyak pikiran gini segala macam ya. Biasanya kalau tidur juga bangun-bangun dan sebagainya. Ini Tidur juga merem doang, otaknya kemana-mana gitu. Tapi dengan NMN ini kemarin agak sedikit lumayan tuh. Ya kan saya juga bilang ngambil off kan kemarin ya. Nah, saya coba karena ini pikiran jalan terus kan. Iya, bener. Ya udah minum NMN, bener enak tidurnya gitu ya. Enak banget tidurnya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini rasanya oh iya nih badan kok ada gimana, coba deh minum NMN. Tapi harus rutin ya, tiap hari dikonsumsi. Rasain gimana? Nanti coba kasih testimoni sama kita nih. Itu ya nggak tahu ya, karena kalau kita kan udah pernah terpapar sebelumnya ya. Jadi kalau saya kemarin minum lagi tuh 3 hari itu rasanya udah mulai kedetok nih kayaknya saya gitu. Ya memang sih. Ya tapi dampaknya enak banget sih. Ya, Dampaknya tapi enak banget. setelahnya itu badan jadi seger. Betul, Ini udah betul. mulai ngerasain ngantuknya udah mulai di jam-jam tertentu kayak siang gitu, tapi begitu ditidurin 5 menit aja tuh rasanya langsung balik, seger banget. langsung balik. Ya terus untuk smooth juga ini juga penting banget buat teman-teman ya, jangan lupa karena memang hari ini yang namanya serat ini nggak bisa dipungkiri, kita harus cukup teman-teman. Ya tadi ya fiber mixing ya, jadi kita lengkapi lah serat kita juga untuk detoksifikasinya. Ya selain smooth, shield, NMN, Kita ada lagi juga nggak? Udah ada, pasti ya. Pastilah. Teman-teman kan pasti udah tahu juga yang namanya imunitas ditingkatkan dengan apa? Ayo. Ini Ya buat dengan infeksi-infeksi, flavonoid ya untuk kan? infeksi-infeksi dan sebagainya. Ini propolis sangat-sangat mendukung teman-teman karena apa? Ini kandungan flavonoidnya juga sangat luar biasa dan ini produk best seller kita sampai hari ini tetap ya. Yes. Multivitamin, multimineral walaupun banyak di luar sana propolis tapi ya terbukti ini inden-inden. Ya, Ini masuk bentar inden. Kenapa 2 ini saya pisahkan Pak? Karena ini gitu lagi kan. jadi buronan. Ya ini kita memang wanted ya sekarang orang-orang ya. Lagi Jadi wanted. ada flavonoid sama ada propolis dan ada neoglukogen. Yes. Propolis ini kompleks. Ya. Kita nyebutnya ya teman-teman member Momen tahu lah. Kita nyebutnya sebagai P3K. Betul. Keluarga. Kenapa? Karena selain flavonoid di propolis ini ada semua vitamin kecuali vitamin K. Jadi A, B, C, D, E itu ada semua. Terus ada mineral, hampir Semua mineral ya. mineral kecuali sulfur. Oke. Terus ada 16 atau 18 asam amino di dalam tiap tetesnya propolis. Sebentar, asam amino itu fungsinya lebih banyak untuk metabolisme tubuh kita ya dok ya? Iya, jadi ada gini, asam amino itu bahan dasarnya pembuatan protein sebenarnya. Nah, betul. Gitu. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman karena ini metabolisme tubuh kita kadang-kadang sangat bergantung juga sama asam amino. Tapi kadang-kadang kita juga bingung, ini kan makan yang mana? Iya. Harus nambah yang mana? Ada kurang di mana? Ada koenzim Q10 apa segala macam. Ini kok ada ini kok turun segala macam ya. Paling gampang udah minum propolis aja karena ini asam amino sangat lengkap
Ya, gitu ya. karena gini, kadang-kadang kita makan Pak, itu yang diperhatikan cuma karbohidrat, lemak, protein yang Betul, dihitung. betul banget. Yang Vitamin, mineral, asam amino tuh nggak pernah, rasanya nggak pernah. nggak pernah. Ini kan mikro ya soalnya ya. Nah, tapi ini sangat fatal juga nih kalau Iya, misalnya pasti. sampai kurang ya. Anda kalau kurangan yang namanya asam amino ini salah satu aja pasti tubuh kita juga akan sedikit Yes. goyang gitu ya. Heeh. Oke. Gitu. Terus kalau berikutnya ini ada kita punya kolagen, glukogen, ini ada glutathione sama kolagen nih. Ya ikonnya momen dari Dari dulu. awal momen berdiri ya, ini sudah mengalami beberapa regenerasi juga ya, dari modal dicampur air sampai akhirnya sekarang kita punya yang bisa langsung dikonsumsi, Minum, langsung diminum, diseduh, ditaruh benar. di bawah lidah dan sebagainya gitu ya. Yes. Ini luar biasa teman-teman. Ya, jadi ada glutathione itu antioksidan. Terus ada kolagen. Jadi produknya momen yang ada kolagennya ya neoglukogen ini. Betul. Terus ada astaxanthin. Astaxanthin ini juga antioksidan. Mm-mm. Jadi kalau teman-teman momen udah paham lah yang Ya, namanya glukogen betul. itu bisa buat macem-macem karena glutathione-nya gitu. Cuman ekstranya itu ada kolagen dan astaxanthin. Iya. Astaxanthin ini antioksidan yang bekerja pada sel yang paling bekerja keras. Nah, itu dah. Wah. Jadi kalau tahu dah minum aja. Gitu. Ya karena ini banyak dicari juga ya. Yes. Oke. Kalau masih punya, harta karun. Konsumsi ini harta karun ya, kalau Anda masih punya. Kemarin banyak tuh dicari sana cari sini Iya, ya. soalnya kemarin kita dihabisin waktu Ya, kemarin pas promo kita juga Promo agak sedikit ulang tahun sedikit. ya. Nah, pas ulang tahun kita kemarin kita bikin promo ternyata wah kita itu nggak predik loh itu. Loh, kok diras dihabis ya. semua gitu. Diras gitu ya. Produk-produknya. Iya. Jadi Oke. pada saat kita pesen pabriknya libur lebaran, Nah, libur tahun baru kemarin. Natal dan tahun baru. Jadi Bapak wah Ibu. kaget juga dia. Padahal harusnya sudah bisa masuk. Prediksinya kita sih perhitungannya harusnya masih ada sisa stok nih sampai Iya, akhir Januari, tapi benar. ternyata Anda habiskan. Ya, Anda habiskan di akhir Desember. Oke. Nah, terus untuk glutathione dan flavonoid propolis ini juga penting banget teman-teman. Ketersediaannya sedang dalam waktu dekat ya, sudah Ya, kita mudah-mudahan. disiapkan semuanya. Oke. Oke, itu sih Pak. Kalau kita ngomongin functional foodnya, momen. Jadi artinya gini dok, kalau kita tadi ya, kita ngelihat bahwa yang namanya kita prediksi bahwa penyakit-penyakit bakal begini. Artinya sebenarnya kalau buat teman-teman di Moment Laser ini sendiri sekarang peluang kita semakin besar nih dok. Harusnya Betul ya? ya, harusnya. Nah, Kalau momen besar. ngomongin pangsa pasar ya Pak. Betul banget. Kalau kita bicara pasar hari ini, berarti ini pasar ini pasti akan membutuhkan produk-produk kita. Yes. Jadi buat teman-teman, nah jangan ketinggalan, Ya, ya kan? kayak gini. Ini waktunya kita panen harusnya. Betul Karena banget. Betul dari banget. momen dari 2012 ya. Ya. Dari 2012 ngedukasi Iya, terus betul, tentang pentingnya nutrisi, tentang ininya nutrisi. Nah, sekarang masyarakat udah mulai aware tentang hal itu gitu. Jadi ya Akan lebih mudah akan sebenarnya. lebih mudah buat kalau dulu mungkin masih harus jelasin Kenapa kenapa sih? sih gue butuh smooth kalau sekarang ya Udah oh banyak orang fiber nyari drink gitu. oke gitu paling banyak cuma orang nyari. ditanya emang ini isinya apa aja Betul fibernya banget. gimana cuman Betul. itu aja Jadi gitu peluang teman-teman semua ini justru semakin besar di tahun 2026. betul Ya kan? jadi eman-eman nih kalau nggak Iya. nge-branding dirinya gitu Betul. Jadi yang paling penting buat teman-teman semua ikuti semua program dari manajemen juga karena manajemen abis ini juga akan bikin banyak sekali program ya di tahun 2026. Kemarin 2025 agak sedikit haheho kita ya karena ya memang kondisinya memang agak berbeda di mana kondisi pasar, kondisi ekonomi kita kemarin juga lagi berantakan walaupun hari ini juga bisa dikatakan ekonomi nggak baik-baik banget. iya ya kan? masih bimbang ya Bimbang kalau buat teman-teman yang juga mengikuti berita-berita ekonomi saat ini plus geopolitik yang gak karu-karuan hari Iya. ini ya Perang apa enggak nih, gitu ya jadi kan itu juga nggak tahu tapi yang paling penting satu teman-teman kita tetap harus bersiap diri terutama bukan hanya sekedar untuk kesehatan aja ya tapi bisnis kita juga sebenarnya bisa berkembang nih kenapa karena kita bisa melihat makanya kenapa kita kasih prediksi hari ini ya. Karena kita melihat bahwa wah ini kesempatan emas nih sebenarnya buat kita untuk bangkit gitu ya. Jadi untuk buat teman-teman istilahnya bisa mendapatkan cuan yang lebih maksimal lah intinya seperti itu. Makanya kenapa kita kasih materi ini buat teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa oh iya ya ternyata pasar kita ini pasti selama setahun ke depan ini
butuh banget nih yang Iya. namanya nutrisi, fiber, Betul. apalagi kita lihat tadi ya, fiber masih sama protein pacing ini sudah menjadi salah satu tren yang terjadi di masyarakat hari ini. Tinggal kita olah aja nih, Iya. gimana caranya supaya kita juga bisa masuk bersama-sama ke pasar-pasar itu. Jadi Yes, gitu. gitu. Jadi Wes, mantap ya buat teman-teman ya. agak rugi kalau teman-teman nggak segera ngapa-ngapain nih hari ini nggak gitu segera ya. membranding diri nih Betul, gitu. betul banget. Minimal statusnya nggak pasang-pasang kata-kata fiber maxing by smooth gitu tuh. Rugi banget rugi ya. banget Udah, kayaknya gitu. habis ini teman-teman tunggu. Jadi buat teman-teman yang biasa apa istilahnya masuk di sosial media dan sebagainya, ditunggu saja karena habis ini kita juga akan buka kelas beberapa yang dimana kita akan bicara tentang fiber maxing sama protein pacing tadi. Cia. Mantap pokoknya ya teman-teman ya. Artinya bahwa apa yang kita sudah siapkan ini semoga bisa menjadi apa ya? Apa sih batu loncatan buat kita semua ya Iya. ke depan ya, sehingga kita bisa melompat lebih tinggi. Intinya gitu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin buat teman-teman silahkan tulis di chat kalau kamu ada Iya. tanya. Saya yakin kalau tanya masalah apa ya pengetahuan produknya sih Kayaknya mestinya sih iya udah udah hatam hatam kayaknya lah ya teman-teman buat udah teman-teman. hatam. Cuma yang ingin kita sampaikan hari ini adalah kita mengasih lihat teman-teman mengenai peluang sebenarnya ya, peluang yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai Anda tidak pakai peluang ini, karena peluang ini juga ya sama ya. Misalkan kayak kemarin rame nih emas gitu ya dok ya, semua akhirnya beli emas. Nah itu kan tergantung orang. Ada yang mungkin dia juga punya modal tapi nggak ikutan, Iya, kan nggak dapat apa-apa akhirnya gitu ya. Nah sama dengan bisnis momen ini juga. Jadi kalau Anda misalkan udah dengar informasi dari kita hari ini, jangan sampai Anda malah nggak ikutan. Kan harusnya Anda bisa dapat cuan harusnya gitu ya. Harusnya, ya. Harusnya bisa dapat cuan, tapi karena Anda nggak ikut aktif gitu, sayang banget Ya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? kayaknya nggak ada. Rasanya nggak ada lah ya buat Udah teman-teman hatam ini semuanya ya. udah hatam semua, udah keren-keren semua gitu ya. Oke. Oh ya buat teman-teman kemarin juga ada yang baru pulang dari China nih. Ya, benar Pak. Dingin nggak di sana? Oh, Dingin ada nggak? satu lagi Pak sebenarnya. Prediksinya momen ya. Prediksinya gimana? momen. Produk baru lah. Nanti lah kita tunggu ya Nggak, Bapak ini Ibu ya. sebenarnya bentar. Kita kasih bocoran ini. Produk lama rasa baru apa produk baru rasa lama? Ada deh. Ya, jadi buat teman-teman ini produk pernah jadi unggulan kita juga ya, pernah sampai hari ini pun banyak yang cari. Ditunggu teman-teman, tahun 2026 kita akan ada produk baru yang kita siapkan buat teman-teman semua sebagai ini tadi daya ungkit kita ya. Gimana caranya buat teman-teman semua bisa punya Di momen loh ya, di Iya, momen. betul sekali. Tunggu ya. Tunggu ya. Ini Pak Heru lagi hunting, lagi Iya. mau bawa nih ceritanya. Kita doakan semoga Bapak membawa Ya, kita doakan supaya Pak Heru semua perjalanannya lancar, Perjalanannya lancar. bisa bawa produknya juga buat kita, buat amin. sampling ya, buat kita semua ya, supaya nanti kita bisa tahu oke enggak gitu ya. Iya. Kalau misalnya oke, nah siap teman-teman bisa langsung mempersiapkan diri supaya teman-teman juga bisa ikutan gelombangnya apa ya istilahnya, gelombang biasanya dulu apa sih, banjir closing lah apa segala macem gitu ya. Jangan banjir air ya hari ini. Berarti sekarang jangan banjir, tsunami closing. Tsunami closing teman-teman ya. Jadi kita berharap buat teman-teman semua, ayo teman-teman siapkan diri Anda. Kalaupun nanti ada teman-teman ada yang informasi-informasi terbaru apapun, jangan dilewatkan karena kita berharap kita sama-sama bisa bangun lagi peluang-peluang yang sangat siap nih di ke depan hari. Dan jangan lupa teman-teman, wah ini ada penutup juga nih dari Dr. Ayun. Cia, sebentar, tampilin dulu. Oke. Nah ini, makanan sehat di 2026 bukan soal diet cepat. Cie. Tapi tentang membangun tubuh yang kuat, seimbang, dan siap menghadapi tantangan hidup. Nutrisi yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita. Oke, ya keren ya teman-teman. Jadi makan sehat 2026 itu bukan masalah cuma diet gitu ya, tapi benar-benar gimana caranya makanan itu bisa benar-benar berfungsi dengan baik buat tubuh kita. Oh ya, satu lagi buat teman-teman semua, kita juga hari ini ada promo. Wow. Wah ya, promonya asik. Promonya adalah jeng 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 jeng. Loh, halo? The next. Oke.
Oh, aku ya. Bentar. Oke. Promonya adalah ini promo starting di tahun 2026 teman-teman ya. Belanja 8 poin Meru, ini produknya boleh macam-macam, apa saja. 8 poin Meru tuh ada nanti termasuk Morek ya. Morek boleh. Morek untuk yang yang isi 4 saset itu sudah ada juga di sini. Udah Anda tersedia ya, Pak? Sudah tersedia. Cuma yang untuk user yang belum ada, Dok. Oke. Yang user masih nunggu, belum masuk nih. Tapi Oke. yang untuk yang starter yang isi 4 saset sudah bisa diorder juga. Oke. Ya, jadi untuk promo kita hari ini mulai tanggal 22 sampai tanggal 26, catat tanggalnya teman-teman. Pembelanjaan untuk belanja 8 poin Meru, Anda dapat 1 starter atau yang isinya adalah 4 Softly Panty Liner. Wah, ini ya ditunggu-tunggu sama banyak orang ya. Biasanya orang mau beli nih panty liner isi 4 susah gitu ya, nggak ada. Nah, ini kita ada promo teman-teman. Belanja 8 poin Meru, Anda sudah bisa mendapatkan 4 apa itu istilahnya? 4 bungkus Softly Panty Liner teman-teman. Cepetan Cepat karena ini juga produknya terbatas, selama persediaan masih ada. Iya, mumpung loh, karena Softly Panty Liner ini sering banget jadi buronan juga nih, Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau nggak diambil, sayang banget ya. Jadi buat nanti teman-teman kalau udah jadi buronan bingung loh. betul. Pasang status Anda ya hari ini ya teman-teman ya, untuk masalah starting promo ini dipasang sampai dengan tanggal 26 Januari ya. Cuma berapa hari? 5 hari ya berarti ya. 5 hari. 5 hari ya teman-teman ya. 4 hari apa 5 hari? 5 hari betul. Mulai hari ini sampai tanggal 26 Anda bisa ambil promo ini teman-teman. Terus promo yang lain gimana? Tunggu tanggal mainnya. Yes. Ya, setiap bulan kita sudah siapkan buat teman-teman semua promo-promo yang menarik supaya teman-teman juga bisa cuannya lebih banyak. Yes. Intinya gitu ya. Kalau promo yang momen, Pak? Promonya momen bulan depan. Oh. Nah, ini bocorin ya. Oke, dibocorin. Awal bulan teman-teman, awal bulan. Kita ganti-ganti awal bulan supaya ya? awal bulan. Karena Nanti- kemarin ulang tahun tuh itu di RAS tuh. Betul. Kayaknya udah habis belum sih di teman-teman distributor, udah teman-teman master udah habis belum sih, Pak? rasanya udah habis deh. Oh gitu ya. Nah, soalnya kemarin udah ada yang tanya lagi. Oh gitu. Jadi rasanya ya semoga habis ya. Amin, Semoga amin, habis teman-teman. amin. Kita akan kejar omset penjualan besar nih tahun Amin, 2026 teman-teman. amin. Ingat kuda api. Kuda api, Kita mesti bener. lari kenceng. Iya, nggak boleh diem. nggak boleh diem. Kita Nggak boleh diem. nggak boleh istilahnya nggak boleh pasif ya. Nggak boleh Harus pasif. aktif teman-teman. Iya. Ya. Oke. Buat teman-teman semua, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dulu, kita akhiri dulu acara trik kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa 2026 tahun yang bagus buat kita karena prediksinya Dr. Ayun. Ya, sangat luar biasa. Jadi siap-siap teman-teman mengedukasi pasar, kemudian juga siap-siap dengan banyak produk-produk yang sangat membantu masyarakat ya. Jadi kita tahu bahwa produk kita bukan produk ecek-ecek Yes. gitu ya. Uh-uh. Jadi ya ayo tinggal siapin Iya. aja. Nanti promonya kita bantu teman-teman ya. Yes. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Saya Stanley Mana. Saya Ayu Tria Purwitasari. Sampai ketemu di trik berikutnya. Bye-bye. Bye. One step forward, take a leap. A better you is yours to keep. Health and power in your hands.